wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung, juga peserta i'tikaf jamaah di Masjid An-Nafi, Dago Resort, Kabupaten Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di Cilengsi, Lampung, Palembang, Bandung, Bogor, Tanjung Pinang, Berau, Kendari, dan beberapa kota lain, serta pendengar radio lain dan pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut kajian kitab Miftahud Daris Sa'adah. Tadi kita sudah menyelesaikan pasal yang ketiga tentang beberapa dalil yang menunjukkan orang jin-jin yang mukmin juga masuk surga. Kalau jin yang durhaka masuk neraka, kalau jin yang mukmin juga masuk surga. Kita teruskan. Di awal pembahasan kita sudah menerangkan siapa orang yang mengikuti petunjuk Allah, juga bangsa jin, maka mereka akan beroleh 4 balasan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu di Al-Baqarah. Adapun di surah Thaha Allah menyatakan fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu akan peroleh 4 balasan dari Allah. Pertama, tidak ada rasa takut. Kedua, tidak akan berduka cita, bersedih. Kita sudah terangkan makna kedua-duanya. Yang ketiga, tidak akan sesat. Yang keempat, tidak akan binasa. Keempat poin ini sudah kita terangkan maksudnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Allah? Ini dibahas dalam pasal keempat tentang madarul iman wa qaidatuhu, tentang tonggak atau pilar atau fundamen asas bagi keimanan. Mengikuti petunjuk dari Allah mencakup 2 hal. Pertama, tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi syubhatin taqdahu fi tasdiqihi wa imtithalu amrihi min ghairi i'tiradi syahwatin tamna'u imtithalahu. Ada 2 yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Allah. Mencakup 2 hal. Hal pertama, membenarkan seluruh informasi dari Allah tanpa dibarengi dengan syubhat yang bisa merusak kepercayaan ini. Mempercayai, membenarkan informasi, berita, khabar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, melaksanakan perintah Allah tanpa dicampuri syahwat yang bisa menghalangi. 2 ini. Yang kemudian 2 ini menjadi fondasi bagi keimanan. Pilar keimanan, yaitu membenarkan dan mentaati perintah. 2 pilar ini harus dikokohkan dengan 2 hal lain, yaitu menyingkirkan syubhat, orang yang memperoleh nikmat dan kubur syahwat.
Karena dua hal ini yang bisa merusak dan menghalangi kesempurnaan dari dua hal yang sebelumnya. Jadi harus ada kepercayaan membenarkan semua informasi dari Allah, jangan dirusak oleh syubhat. Syubhatnya disingkirkan. Dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla jangan dirusak oleh syahwat. Syahwatnya juga harus disingkirkan. Jadi ada 4 hal yang menjadi pilar bagi keimanan, poros bagi keimanan. Pertama, membenarkan informasi dari Allah. Kedua, berjuang, berusaha maksimal menolak syubhat yang dibisikkan oleh setan, baik bangsa jin ataupun manusia, yang bisa merusak kepercayaan kita terhadap berita dari Allah tadi. Ketiga, mentaati perintah Allah. Keempat, berjuang memerangi jiwa kita dalam hal menolak syahwat yang bisa menghalangi kita dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, merupakan penyebab pokok rusaknya dan binasanya seorang hamba. Sumber kebinasaan dan kerusakan seorang hamba adalah dua, syubhat dan syahwat. Baik dalam kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Sebaliknya, membenarkan berita dari Allah dan mentaati perintah Allah menjadi penyebab pokok kebahagiaan seorang hamba baik dunia ataupun di akhirat. Sebenarnya manusia memiliki dua kekuatan, dua potensi itu yang Allah berikan ke dalam diri setiap manusia. Kekuatan pertama, kekuatan akal. Untuk mengetahui, untuk memahami, untuk wadah bagi pengetahuan kita, termasuk kemampuan berbicara. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan ilmiah. Keduanya disebut quwwatul iradah. Kekuatan kehendak, keinginan, niat, tekad untuk beramal. Ini dua kekuatan. Dua kekuatan ini anugerah Allah yang harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai rusak. Jangan biarkan ada sesuatu yang merusak dua potensi yang menjadi kekuatan bagi manusia ini. Apa yang bisa merusak dua potensi ini? Pertama, syubhat merusak kekuatan akal kita, potensi akal kita, kemampuan ilmiah kita. Bila tidak diobati, bila syubhat ini tidak ditolak, tidak dibuang, maka akal kita akan rusak. Akhirnya memahami agama secara salah, secara keliru. Otaknya dijadikan alat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Otak dijadikan sebagai alat langsung untuk memahami Quran dan Sunnah. Dengan akal, dengan ro'yu. Keliru, salah. Akal bukan alat memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah mah ya ilmu-ilmu alat. Ilmu syariah, ilmu-ilmu syar'i seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah gitu ya. Ilmu tafsir, dan seterusnya yang dibutuhkan. Itu alatnya. Alat ini disimpan di akal, ditampung oleh akal, diisikan ke akal. Nah, kemudian akal yang sudah diisi oleh ilmu alat, silakan gunakan untuk memahami Quran Sunnah. Tapi ketika akal kosong dari ilmu itu, langsung ro'yunya yang kosong dari ilmu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, lahir syubhat. Rusak akal kita, rusak pemahaman kita.
Jadi yang bisa merusak akal dan pola fikir kita adalah syubhat. Sedangkan syahwat merusak iradah, merusak keinginan kita. Bila syahwat juga tidak ditolak, tidak diobati, maka keinginan kita akan menjurus kepada perkara-perkara buruk. Keinginan kita hanya menginginkan yang buruk, yang maksiat, asal menyenangkan hati kita dilakukan. Inilah dua yang merusak, dua potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nabinya alaihi salatu wassalam. Nabi diberi anugerah yang tidak diberikan kepada manusia lain. Yaitu disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara yang umumnya dimiliki oleh manusia. Allah berfirman itu dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 1 dan ayat 2. Kata Allah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika dia jatuh. Ma dhalla sahibukum, sahabat kalian ini, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak sesat, tidak dhal, tidak ghawin. Dhalun itu sesat. Ghawa itu semakna, akan tapi berbeda penafsirannya. Kalau dhal maknanya beramal tanpa ilmu. Kalau ghawin berilmu tanpa amal. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam kan kitab syarah apa? Arba'in An-Nawawiyah. Ditambah dengan 10 hadis lain. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kalimat terakhir dari hadis ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kata Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Ketika menerangkan siapa khalifah yang rasyidin, Imam Ibn Rajab berkata, an-nasu thalathah. Manusia terbagi kepada 3 golongan. Rasyidun, ghawin, dhalun. Golongan pertama rasyid. Kedua ghawin. Ketiga dhalun. Siapa yang rasyid? Rasyid itu man arafal haqqa wattaba'ahu. Rasyid itu orang yang mengetahui kebenaran. Kebenaran itu Quran Sunnah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Wahyu. Wattaba'ahu. Lalu diikutilah kebenaran itu. Diamalkan. Diterapkan, diajarkan. Itu rasyid, orang yang berilmu dan beramal. Kedua, ghawin dari ghawa. Isim fa'il atau pelakunya ghawin. Siapa itu ghawin? Man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang mengetahui kebenaran. Paham Quran Sunnah, berilmu. Wa lam yattabi'hu, tapi dia tidak ikuti, tidak dia terapkan, tidak dia amalkan. Berilmu tak beramal. Ghawin. Ketiga, dhalun, sesat. Siapa? Man lam ya'rifil haqqa wa ya'malu bijahli. Orang yang tidak tahu kebenaran, bodoh dia, tidak berilmu dan beramal dengan kebodohan. Beramal tanpa ilmu. Berilmu tanpa amal.
ghawin, beramal tanpa ilmu, dhol, sesat. Rasyid, berilmu dan beramal. Khalifah yang rasyidin adalah khalifah yang berilmu, faham Quran Sunnah dan menerapkan Quran Sunnah itu dalam kekhalifahannya. Itulah khulafaur rasyidin. Kata Allah, sahabat kalian ma dhalla sahibukum. Bukan dhol, bukan sesat. Wa ma ghawa, tidak ghawin. Sahabat kalian ini bukan orang yang beramal tanpa ilmu, bukan yang berilmu tanpa amal. Jadi dua penyakit ini yang banyak dimiliki, dijangkiti oleh manusia, dhol dan ghawin. Ada yang berilmu tanpa amal, ada yang beramal tanpa ilmu. Nabi SAW disucikan oleh Allah dari kedua-duanya. Adapun madhalla, beliau tidak sesat. Dalilun ala kamali ilmihi wa ma'rifatihi. Wa annahu alal haqqi wal haqqil mubin. Madhalla, beliau tidak sesat menjadi dalil tentang kesempurnaan ilmu dan pengetahuan beliau, dan beliau berada di atas kebenaran yang nyata. Berdasarkan ilmu sikapnya, maka tidak sesat. Wa ma ghawa, beliau juga tidak ghawa. Tidak sekedar ilmu tanpa amal, enggak. Dan ini menjadi dalil tentang kesempurnaan rasyidnya beliau. Beliau orang yang paling baik, paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain, maka beliau orang yang sempurna dalam hal ilmu, sempurna juga dalam hal amal. Jadi itulah sifat Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau rasyid, bukan ghawin, bukan dhalun. Nabi SAW sendiri mensifati para khalifah setelah beliau dan memerintahkan manusia untuk mengikuti sunnah para khalifah ini. Beliau sifati para khalifah ini dengan ar-rasyidin. Kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, yang mahdiin. Disifati khalifah ini dengan dua sifat, rasyidin, mahdiin. Ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Apa makna rasyid? Rasyid itu lawan dari ghawin. Apa itu muhtadi? Yang memperoleh petunjuk, lawan dari dhalun. Rasyid lawan dari ghawin, sedangkan mahdi lawan dari dhal. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 69. Kata Allah di dalam ayat itu, kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastama'al kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa hudhum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Kata Allah, atau seperti orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu lebih kuat dari kalian, lebih banyak hartanya dan anak-anaknya dibanding kalian. Mereka sudah bersenang-senang dengan apa yang mereka miliki.
kalian pun bersenang-senang dengan apa yang kalian miliki, seperti bersenang-senangnya orang-orang sebelum kalian dengan apa yang mereka miliki. Kalian pun berbicara kebatilan seperti juga mereka berbicara tentang kebatilan. Mereka lah orang-orang yang gugur, terhapus amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang rugi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Fadzakara ta'ala aslain wa huma da'ul awwalain wa akhirain. Allah di dalam ayat tadi menyebutkan dua perkara pokok. Dua perkara pokok ini merupakan keburukan, merupakan penyakit bagi manusia. Apa dua perkara pokok yang menjadi penyakit itu? Pertama, al-istimta bil khalaq, bersenang-senang dengan apa yang dimiliki, dengan harta dunia, dengan kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pokoknya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, bersenang-senang dengan bagian yang mereka peroleh di dunia ini. Bersenang-senang dengan dunia itu mengandung makna dia itu melampiaskan syahwat. Dan syahwat inilah yang menghalangi dari mengikuti perintah Allah. Karena mengikuti syahwat, perintah Allah diabaikan. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin mencari dunia apa tidak? Ya. Tapi mencari dunia bukan untuk bersenang-senang dengan semua kekayaan dunia yang dimilikinya, enggak. Tapi kekayaannya digunakan sebagai bekal dan alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dunia itu tidak disimpan di hatinya, tapi disimpan di tangannya. Dipakai, dikeluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia. Dermawan lah sifatnya gitu. Hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya digunakan untuk bekal akhirat. Bukan untuk bersenang-senang untuk dirinya. Jadi bersenang-senangan dengan dunia itu syahwat. Dan syahwat sekali lagi merusak ketaatan. Ini penyakit yang pertama, syahwat. Wathani al-khawd bisyubuhatil batilah. Yang kedua, penyakit kedua adalah al-khawd. Khawd itu berbicara. Isi pembicara syubhat yang batil. Allah berfirman dalam ayat ini, wa khudtum kalladhi khadu. Kalian berbicara kebatilan sebagaimana orang-orang dahulu. Dan ini adalah kondisi jiwa yang sebenarnya jiwa yang seperti tidaklah diciptakan untuk bisa hidup di akhirat, tidak. Jadi yang pertama tadi syahwat, yang kedua ini adalah syubhat. Maka orang yang memiliki dua penyakit ini, Allah menyatakan ulaika habitat a'maluhum. Batal, gugur, terhapus semua amal-amal baik mereka di dunia dan akhirat, dan mereka pasti orang-orang yang rugi. Cepat ataupun lambat, sekarang apalagi nanti di akhirat. Dua nih.
Dan di antara kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menguji jiwa manusia dengan penderitaan, dengan kelelahan di dalam meraih apa yang diinginkannya. Itu selalu begitu. Kita kan sering mengalami kelelahan ya, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Seandainya jiwa ini ya dikuasai oleh syubhat dan juga syahwat, niscaya jiwa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi diri mereka masing-masing yang mengajak kepada neraka. Sebagaimana yang bisa kita saksikan. Oleh karena itulah maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan terjerumus dalam kebinasaan sebagaimana ayat tadi, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Amal-amal baiknya terhapus dunia akhirat, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Inilah makna dari ayat tadi, wa khudtum kalladzi khadu. Kalian berbicara kebatilan. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga seperti itu, berbicara tentang kebatilan. Semakna dengan apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi was-saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin." Orang-orang yang datang membawa kebenaran. Yang dimaksud kebenaran dalam ayat ini mempercayai kenabian Muhammad SAW. Wasaddaqu bihi, dan mempercayainya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di sisi Allah, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini senada dengan ayat sebelumnya, cuma maknanya terbalik. Kalau ayat sebelumnya menyatakan orang yang mengikuti syahwat dan syubhat, balasannya kerugian di akhirat, binasa, terkena azab, semua kebaikannya terhapus. Kalau ini sebaliknya, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, mereka takwa, mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di sisi Allah nanti, dan itu balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, dua ayat ini tarkib susunan kalimatnya sama walaupun menerangkan dua hal yang bertolak belakang. Tapi intinya bahwa syubhat dan syahwat merusak dua sumber kebahagiaan manusia. Dua sumber kebahagiaan manusia adalah iman, percaya kepada informasi berita wahyu dari Allah, dan taat kepada perintah. Dua sumber kebahagiaan. Sempurnakan dua sumber kebahagiaan ini dengan menghilangkan, mengingkari dua hal yang merusaknya, itu syubhat dan syahwat. Syubhat merusak keimanan, syahwat merusak ketaatan. Siapa orang yang mengikuti syubhat dan syahwat, dihapus kebaikannya dunia akhirat, dan di akhirat dia akan terkena azab. Siapa orang yang mempertahankan keimanan dan mentaati isi dari apa yang diimaninya itu,
Allah akan masukkan ke surga dan akan Allah berikan apapun yang diinginkan oleh mereka. Makanya sebagai utusan Allah, Nabi SAW, Allah bersihkan dari syubhat dan syahwat. Tadi disebutkan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak dhal, tidak ghawin, tapi rasyid. Orang yang memiliki iman dan ketaatan tidak dirusak oleh syubhat dan syahwat. Maka beliau orang yang Allah sucikan dari kedua penyakit yang berbahaya ini. Pembahasan ayat yang tadi yang terdapat dalam surah Az-Zumar 33 tadi, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Orang yang datang dengan membawa kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Lalu Allah berfirman, "Ulaika humul muttaqun." Merekalah orang yang bertakwa. Senada dengan ayat sebelumnya, "Wa khudtum kalladzi khadu." Kalian berbicara kebatilan seperti orang-orang sebelum kalian berbicara kebatilan. Itu senada dengan orang yang datang dengan membawa kebenaran dan percaya kepada kebenaran. Struktur kalimatnya sama, tapi isi kandungannya berbeda. Tapi akibatnya sama. Kalau yang datang dengan membawa kebenaran dan mempercayainya disebut orang bertakwa, masuk surga, dan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Tapi kalau orang yang berbicara kebatilan dan mengikuti kebatilan tersebut, akibatnya batal seluruh amal-amal yang mereka lakukan, dan di akhirat mereka orang yang rugi. Di sini ada pembahasan dari aspek balaghah atau sastra Arab, yang apabila diterangkan, bagi orang yang tidak faham ilmu nahwu dan sharaf akan bingung. Sebab ada istilah-istilah nahwu seperti mansub. Seperti wa ala hadza fayakunul aidu mansuban mahdhufan gitu. Berdasarkan hal itu maka haudhan di sini disebut mansub tapi mahdhuf. Ini kan istilah yang terangkan, digunakan dalam ilmu nahwu yang apabila orang tidak memahami bakal bingung, bakal liar. Makanya kita tidak membahas aspek itu, agar antum semuanya tidak liar. Tapi kesimpulannya aja, wa alal qaulain. Faqad dhammahumullahu subhanahu wa ta'ala al-khawdi bil batil wa ittiba'i syahawat. Wa akhbaru anna man kanat hadhihi halatuhu faqad habita amaluhu fid dunya wal akhirah wa huwa minal khasirin. Berdasarkan dua jenis penjelasan tadi, gamblanglah bahwa Allah mencela mereka karena mereka berbicara tentang kebatilan dan mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Berbicara tentang kebatilan berarti syubhat. Mereka mengikuti syubhat. Dan menyebarkan syubhat itu dengan cara berbicara. Juga mengikuti syahwat. Dan Allah mengabarkan siapa orang yang keadaannya seperti itu mengikuti syubhat dan syahwat, maka gugur semua amalnya dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang yang rugi. Termasuk apa yang menjadi dialog ahli neraka bertanya ke ahli surga yang bertanya kepada ahli neraka, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka? Dalam surah Al-Muddathir mulai ayat 42 sampai 46, masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin.
wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Para ahli neraka itu menjawab, penyebab mereka masuk neraka diantaranya syubhat nih. Kata mereka, dulu kami tidak sholat, waktu hidup di dunia tidak sholat. Dan kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin. Hati-hati ikhwan, cuek kepada sama muslim yang susah, fakir, miskin nih. Kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua, pertama enggak sholat. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ayat ini dijadikan hujjah oleh para ulama. Sebenarnya orang kafir juga dibebani kewajiban syariat. Orang kafir juga wajib sholat, wajib zakat, dan seterusnya. Tapi kan mereka tidak mungkin melakukannya. Kalau mau melakukannya harus Islam dulu. Itu yang berat bagi mereka. Makanya salah satu penyebab mereka masuk neraka nggak sholat karena kekafiran mereka. Tidak memberi makan orang-orang miskin. Terus yang ketiga ini syubhat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka berbicara kebatilan. Dengan orang-orang yang suka berbicara. Ngerumpi. Ya, kemudian berbicara tentang agama. Dengan kebodohan. Dengan ro'yu, dengan akal. Dengan logika, dengan rasio. Bukan dengan alatnya. Logika, rasio, akal, ro'yu bukan alat untuk memahami Quran. Bukan alat untuk berbicara tentang kitab Allah. Ada ancaman man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Dalam riwayat lain falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, kebenarnya itu kebetulan. Tapi sikap dia berbicara tentang Quran tanpa ilmu itu sebuah kesalahan. Dalam riwayat lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Omongan mereka tentang Quran dengan ra'yu adalah syubhat. Salah satu penyebab mereka masuk neraka ini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka menyebar syubhat. Berbicara kebatilan dengan orang-orang yang sama-sama tukang bicara dalam hal itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kiamat. Ini 4 penyebab. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, menebar syubhat, dan tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim setelah mengutip ayat ini, fadzakaru aslain. Dalam ayat ini ahli neraka menyebut 2 hal pokok, 2 penyebab pokok mereka masuk neraka. Pertama, al-khawdu bil batil. Wa ma yatba'uhu minat takdzib biyaumiddin. Pertama, berbicara tentang kebatilan. Dan diikuti oleh sikap mendustakan hari kiamat. Karena dengan akal. Karena akal tidak bisa menerima orang yang sudah mati, hancur lebur, tulang belulangnya pun hancur, apalagi bagian lain. Yang terkeras dari bagian tubuh kita kan tulang. Apalagi dagingnya, apalagi uratnya, apalagi darahnya. Habis. Sampai tulang belulang, mustahil bisa bangkit lagi. Kan akal begitu tuh. Hasil olah akal terhadap nas ayat tentang agama berakibat lahirnya banyak syubhat. Di antaranya tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi penyebab pertama syubhat, berbicara kebatilan yang kemudian diikuti oleh ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat. Yang kedua, wa itsarus syahawat,
wa ma yastalzimuhu min tarkis sholawat wa it'ami dzawil hajat. Kedua, mengikuti syahwat yang diaplikasikan, mengikuti syahwat itu dalam bentuk meninggalkan sholat dan tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang tidak sholat, padahal sholat itu nggak lelah, nggak capek, nggak lama. Sholat tidak bikin kita ngos-ngosan, tidak bikin kita pegal-pegal, tidak membuat kita tipe perokat, tipe beregeg ketika melakukannya. Tidak bikin keringat, tidak perlu kuota, tidak perlu pulsa, tidak perlu biaya. Dan tidak memakan waktu yang lama. Paling 5 menit, yang sudah terlatih bisa 2 menit. Orang yang 23 rakaat aja ada yang 7 menit. Ya. Salat itu nggak berat. Tapi kenapa banyak yang melakukan? Sementara kegiatan dunia yang menyebabkan pegel-pegel, capek, lelah, gitu, ngos-ngosan, banyak dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat. Olahraga, ya, lari, main bola, futsal, ngangkat beban. Dilakukan. Mampu melakukan semua yang berat-berat. Sholat yang sebentar dan enteng ringan tanpa biaya tidak mampu. Apa alasannya? Syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap kegiatan lain yang mereka inginkan. Termasuk berleha-leha. Istirahat, rileks. Lagi rileks datang adzan. Aduh malas. Lebih memilih istirahat. Berleha-leha, berbaring. Chatting, browsing, dan seterusnya daripada sholat. Itu karena syahwat. Tidak memberi makan orang miskin juga karena syahwat. Ini uang-uang saya. Saya meraihnya itu dengan segenap, mengerahkan segenap kemampuan saya, berkeringat, mikir, kerung-kerung, begadang, dan dapat uang. Setelah dapat masa harus diberikan kepada mereka. Itu juga karena syahwat. Dampak buruk dari syahwat adalah tidak sholat, tidak memberikan makan orang miskin. Dampak buruk dari syubhat, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Itu yang menjadi penyebab mereka masuk neraka. Syubhat dan syahwat. Maka keimanan yang hakiki selain 2 tadi, percaya kepada informasi berita wahyu dari Allah, yang kedua taat kepada perintah Allah, larangannya dijauhi, perintahnya dilaksanakan, juga harus dibarengi dengan membersihkan diri, menjauhkan diri dari syubhat dan syahwat. Kadang ini bercampur, iman ada, taat ada, tapi syubhat dan syahwat ada, akhirnya kualitas iman dan kualitas taatnya menurun jauh. Taat tapi asal-asalan, ala kadarnya. Taat tapi disertai dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan takabur, dengan bid'ah dan seterusnya. Akhirnya rusak. Pelaksanaan agama yang dimilikinya rusak. Inilah yang menjadi pilar atau fondasi bagi keimanan, ada 4. Yang pertama, percaya kepada wahyu Allah. Kedua, mentaati isi wahyu Allah. Ketiga, menjauhkan diri, menolak syubhat. Dan yang keempat, menolak apa? Syahwat. Ya. Inilah ikhwan sekalian penjelasan pada sore hari ini. Besok kita membahas tentang bagaimana karakteristik orang yang hatinya selamat dan bagaimana cara meraihnya, ya. Sore ini cukup sampai di sini, dan insya Allah kita lanjutkan kajian ini besok pagi seperti biasa, dan ba'da subuh seperti biasa kita membahas tentang Lailatul Qadar, cara mencari waktunya dan tanda-tandanya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.